Dari pemeriksaan ahli di muka persidangan hari ini, dari awal hingga akhir tadi, lebih kepada tentang hukum pembuktian yang berkaitan dengan peristiwa pembunuhan dalam surat dakwaan yang ahli ketahui tersimpul dari dakwaan primer, subsidiar itu adalah pembunuhan, dan dakwaan kedua itu adalah tindak kekerasan. Dari kedua tuduhan dalam bentuk surat dakwaan seperti itu, timbul pertanyaannya adalah tindak pidana yang dituduhkan ini adalah tindak pidana pembunuhan ataukah tindak pidana kekerasan. Mengapa timbul pertanyaan semacam itu? Karena lazimnya sebuah surat dakwaan apabila menempatkan dakwaan yang tertinggi itu adalah pembunuhan berencana, maka dakwaan berikutnya adalah pembunuhan biasa. Maka dakwaan berikutnya adalah penganiayaan atau tindak kekerasan. Tetapi kejanggalannya adalah manakala dalam surat dakwaan tentang kekerasan ini adalah kekerasan terhadap di antara korban lainnya, yaitu anak-anak, sehingga menggunakan undang-undang tentang perlindungan anak. Ahli katakan bahwa kalau ingin ada keseragaman di dalam suatu surat dakwaan, jika yang tertinggi itu adalah pembunuhan berencana, di bawahnya adalah pembunuhan, maka di bawahnya lagi adalah tindak kekerasan terhadap seluruh korban, bukan dipilah. Jadi ada korban yang di bagian dakwaan pertama pembunuhan berencana, korbannya. Di dakwaan berikutnya korbannya pembunuhan biasa. Di korban yang berbeda, korbannya adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Nah ini, jadi kekacauan di dalam bentuk surat dakwaan semacam itu menimbulkan keraguan-keraguan untuk membuktikan apakah tindak pidana ini merupakan pembunuhan berencana ataukah pembunuhan biasa ataukah tindak pidana kekerasan terhadap anak. Karena yang menjadi korban ada dewasa, ada anak. Nah itu pertama yang dikoreksi di dalam persidangan tadi. Yang kedua, peristiwa pembunuhan yang dimaksud dalam surat dakwaan ini itu mengandalkan dari keterangan di antara salah satu kedua terdakwa. Sementara saksi-saksi lain di luar kedua terdakwa, menurut keterangan dari pihak terdakwa, itu tidak ada satu yang melihat peristiwa terjadinya pembunuhan tersebut. Nah, kalau memang demikian, maka seyogyanya seharusnya proses penyidikan itu jangan tergesa-gesa menentukan subjek pelaku yang ditersangkakan. Mengapa? Karena bila mana lemah di dalam proses pembuktian terhadap saksi fakta, maka harus ada dukungan proses pembuktian melalui yang disebut alat bukti tak langsung. Alat bukti tak langsung itu bisa berupa dari CCTV, dari jejak digital, maupun dari jejak yang ada di handphone. Itu merupakan alat bantu untuk menemukan keterbuktian suatu peristiwa pidana itu betul-betul terjadi dan betul-betul siapa pelaku tindak pidana tersebut. Nah itulah kelemahan-kelemahannya yang menurut pandangan ahli bersumber dari ketidakprofesionalan cara kerja
penyidik Polri. Penyidik Polri di dalam proses penyelidikan hingga penyidikannya itu boleh dikatakan dalam sudut pandang ahli tidak memenuhi standar penyidikan yang profesional. Mengapa begitu? Karena gini, di muka persidangan tadi tersimpul bahwa handphone yang dipergunakan oleh terdakwa itu ternyata isinya tidak terdapat jejak digital. Nah, kalau tidak ada terdapat jejak digital, lalu bagaimana untuk meyakinkan bahwa pelaku ini, tersangka ini yang menjadi terdakwa ini adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud? Nah, ini kan apakah merupakan kelemahan ataukah memang merupakan suatu kesengajaan di dalam proses penyidikan semacam itu? Tapi kalau melihat standar kepolisian dalam melakukan penyidikan itu sudah, kalau standar umumnya kepolisian kita itu sudah profesional, bukan tidak. Seberat apapun suatu tindak pidana itu mudah dipecahkan dalam proses penyidikan oleh kepolisian kita. Tetapi manakala melihat kasus yang sekarang ini, mengapa terjadi terbalik? Kok seolah-olah cara kerjanya di bawah standar operasional penyidikan. Nah, inilah yang akhirnya memberatkan beban jaksa di muka persidangan untuk pembuktian. Karena bukti untuk menunjukkan suatu peristiwa pidana itu harus betul-betul seluruh barang bukti apapun, sekecil apapun itu harus dihimpun untuk mengumpulkan, menguatkan bahwa terjadi peristiwa pidana dan ada pelakunya, dan pelakunya adalah orang yang ada di hadapan persidangan. Tidak boleh tidak. Nah, ini kan yang muncul konon ada nama-nama lain. Nama-nama lain juga ternyata adalah nama yang fakta, bukan suatu nama yang fiktif. Kalau fiktif kan alibi. Nah, itu kan fakta. Ternyata fakta-fakta tadi itu tidak digali oleh penyidik. Tidak dilakukan penyelidikan di dalam proses perjalanan perkara ini ada di pengadilan. Nah, timbul keraguan-keraguan di sini. Apakah pembuktian yang diciptakan ini merupakan suatu pembuktian yang memang manipulatif atau pembuktian yang memang sesungguhnya? Nah, kalau dilihat dari tadi di muka persidangan, timbul keraguan-keraguan ahli untuk menyimpulkan ini pembuktian yang dikumpulkan oleh penyidik yang dibawa ke pembuktian di persidangan oleh penuntut umum. Ini sepertinya pembuktian yang tidak menurut standar operasional penyidikan. Gitu. Ya, salah satu yang dikritisi oleh ahli adalah kenapa handphone yang merupakan jejak digital yang bisa membaca riwayat perjalanan peristiwa pidana, kenapa tidak terdapat isinya? Nah, itu kan tanda tanya besar, kenapa bisa terjadi seperti itu? Seharusnya tidak boleh terjadi seperti itu. Itu salah satu contoh. Dan banyak contoh-contoh lainnya lagi yang menyimpulkan bahwa proses penyidikan hingga penuntutan ini hanya mau mendudukkan kepada 2 orang nama saja. Padahal bisa saja dimungkinkan lebih dari 2 orang. Atau bisa saja nama-nama yang sekarang ini bukan nama-nama yang sesungguhnya. Semuanya itu segala kemungkinan bisa terjadi. Kenapa? Sepanjang jejak-jejak digital tadi itu tidak diketemukan. Jejak-jejak digital itu tidak dibuktikan. Dan sengaja hal itu dikabulkan, digugurkan untuk tidak membuktikan ada nama-nama lain. Atau untuk membuktikan bahwa kedua terdakwa inilah yang patut diminta pertanggungjawaban pidananya terhadap tuduhan jaksa. Nah, inilah menurut ahli itu adalah cara-cara yang tidak fair di dalam melakukan pembuktian terhadap suatu peristiwa pidana. Itu jauh dari harapan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang kita. Nah, untuk sementara yang bisa ahli sampaikan adalah seperti itu. Pak, dalam perjalanan kasus ini kan sementara terdakwa itu mengakui ada nama lain, tapi polisi memilih diam, sedangkan di persidangan berikutnya Rio juga menyebut lokasi lain, lalu polisi bergerak cepat untuk melakukan olah TKP. Itu bagaimana menurut Anda? Ada contoh kasus yang menarik yang terjadi 19 tahun yang lalu itu di Pengadilan Negeri Jombang atas perkara yang disidik oleh Polres Jombang. Diketemukannya mayat di kebun tebu tak dikenal, lalu timbul tersangka 3 orang, timbul terdakwa 3 orang,
2 terdakwa dipidana, 1 terdakwa di kemudian hari dalam proses perjalanannya dituntut bebas oleh jaksa, oleh karena 2 terpidana tersebut itu dibebaskan dalam putusan peninjauan kembali oleh atas hadirnya kesaksian Rian, pembunuh berantai yang di Jakarta itu mengaku bahwa korban yang diketemukan di kebun tebu itu adalah korban atas pembunuhan oleh dirinya. Atas hal itulah akhirnya penyidik Polda bergerak dengan penyidik dari Polres Jombang menemukan tersangka yang sesungguhnya sebagai pelaku. Dan akhirnya tersangka sebagai pelaku tersebut itu diadili, diperiksa dan diputus bersalah hingga berkekuatan hukum tetap. Nah itu sebenarnya contoh yang menarik yang harusnya jejak itu diikuti oleh peristiwa yang sekarang ini ada di Indramayu. Harusnya kepolisian Indramayu bekerja sama dengan Polda untuk melakukan pelacakan penyelidikan terhadap sumber informasi yang timbul di muka persidangan tadi. Ada nama-nama yang disebutkan tadi. Itu harusnya menjadi objek penyelidikan. Jangan berdiam diri, memfokuskan diri tetap pada 2 nama yang ada di persidangan. Sementara kejanggalan bermunculan di muka persidangan ini. Kejanggalan mulai dari CCTV, kejanggalan mulai HP yang tidak ada isinya, dan lain-lain. Jadi menurut sudut pandang ahli, contoh yang ada harusnya kepolisian setempat Indramayu bisa melakukan hal yang sama. Terkait adanya wacana untuk terdakwa Prio yang mau mengajukan RG. JC ya. Itu tuh tanggapan dari ahli sendiri Hal seperti apa? itu tidak bisa dilakukan karena kalau kita mau menggunakan menempatkan seorang tersangka untuk menjadi saksi mahkota, itu pertama harus diajukan dalam proses penyidikan terlebih dahulu. Di dalam proses penyidikan, si saksi mahkota tadi sebagai tersangka mengajukan diri sebagai saksi mahkota dengan syarat jaksa sebagai evaluasi koordinator penyidik menyampaikan hal itu kepada ketua pengadilan setempat. Setelah itu dalam proses surat dakwaan nanti itu dicantumkan dia sebagai saksi mahkota. Sehingga dengan demikian kesaksiannya itu memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti keterangan saksi mahkota, bukan keterangan terdakwa. Karena untuk mengukuhkan keterangannya menjadi alat bukti tadi, itu diperlukan proses tahapan dari sejak penyidikan. Sehingga dengan demikian keterangannya dapat digunakan di muka persidangan untuk menuduh, menguatkan perbuatan terdakwa yang lainnya. Syaratnya harus ditetapkan oleh pengadilan setempat terlebih dahulu ketika menjadi tersangka. Nah hal itu ternyata tidak dipenuhi di muka persidangan ini. Jadi ketika dia digunakan keterangannya untuk melawan terdakwa lainnya, maka itu tidak memiliki kekuatan hukum untuk dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi. Karena keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak berlaku untuk terdakwa yang lainnya. Itu hukum acara pidana kita mengatakan demikian. Sehingga meskipun dia menuduh terdakwa lainnya, tapi keterangannya itu tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuduh terdakwa lainnya. Keterangannya hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan tidak berlaku untuk orang lain. Itulah saksi yang dimaksud, yaitu saksi mahkota dalam hukum acara pidana kita kenal saksi mahkota. Lalu kalau timbul pertanyaan, ada di muka persidangan seseorang menyampaikan kehendaknya untuk diperingat tuntutan pidana maupun putusan pidana, yaitu dikenal namanya plea bargaining. Plea bargaining itu adalah seorang terdakwa pada persidangan awal mengakui kesalahannya. Dengan pengakuan kesalahannya itulah nanti dia mendapatkan pidana yang ringan, baik tuntutannya maupun putusan pidananya. Dia mengaku dirinya adalah terdakwa yang bersalah. Nah itu yang dikenal di muka persidangan, bentuk pengakuan plea bargaining akan kesalahannya terdakwa sendiri. Itu. Bagaimana kalau pernyataannya selalu berubah, Prof? Apakah masih bisa mendapatkan plea bargaining? Tidak bisa. Kalau yang namanya plea bargaining itu dia membuat pengakuannya,
dirinya itu sebelum dibawa ke persidangan pokok, baru persidangan pertama awal, dia mengakui dirinya adalah yang bersalah. Sehingga dengan pengakuan bersalahnya dia tidak perlu melalui menjalani proses persidangan lanjutan. Yang selanjutnya dia hanya menerima tuntutan dan putusan yang meringankan bagi dirinya. Dia tidak mengikuti proses soal pembuktian lebih lanjut karena dia sudah mengakui. Jadi bentuk pengakuan itu menghapuskan proses lanjutan dalam pemeriksaan pembuktian. Jadi bukti tidak diperiksa lagi terhadap terdakwa semacam itu.